Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Andika Putri. Saya dari kelas TI 24C2. Saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data tentang tipe data, operator, dan variabel di Python oleh dosen pengampu Bapak Effendi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam pemrograman Python, yaitu tipe data, operator, dan variabel. Memahami konsep-konsep ini sangat penting, karena menjadi dasar dalam menulis kode dan memanipulasi data di Python. Pertama, kita akan membahas tipe data. Tipe data adalah jenis data yang menentukan bagaimana komputer akan menyimpan dan memanipulasi data tersebut. Di Python, terdapat beberapa tipe data yang sering digunakan. Yang pertama adalah list. List adalah tipe data yang memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. List bersifat dinamis, artinya kita bisa menambahkan atau menghapus elemen dari list setelah list dibuat. Berikutnya adalah tuple. Tuple mirip dengan list, tetapi perbedaannya adalah tuple bersifat tetap atau tidak dapat diubah. Begitu tuple dibuat, kita tidak bisa menambah atau menghapus elemen di dalamnya. Selanjutnya, kita punya dictionary atau sering disebut sebagai dict. Dictionary digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Misalnya nama John, usia 30. Dictionary memungkinkan kita untuk mengakses nilai berdasarkan kuncinya. Yang terakhir adalah set. Set adalah tipe data yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan elemen unik tanpa urutan tertentu. Set tidak mengizinkan adanya duplikat, jadi setiap elemen di dalam set harus unik. Contoh tipe data. Contoh pertama adalah list. List ditulis dengan tanda kurung siku dan setiap elemen dipisahkan dengan koma. Seperti pada gambar. MyList sama dengan buka kurung siku 1, 2, Python, true tutup kurung siku. Lalu print buka kurung MyList tutup kurung. Yang kedua adalah tuple. Tuple ditulis dengan tanda kurung. Seperti pada gambar, kita ketik my tuple sama dengan buka kurung 1, 2, Python, true tutup kurung, lalu print buka kurung my tuple tutup kurung. Ketiga, dictionary. Dictionary ditulis dengan tanda kurung kurawal. Seperti pada gambar, mydic sama dengan buka kurung kurawal, nama, titik 2, John, usia, titik 2, 30, tutup kurung kurawal. Lalu kita print, buka kurung, mydic, buka kurung siku, nama, tutup kurung siku, lalu tutup kurung. Dan yang terakhir itu adalah set. Set ditulis dengan tanda kurung kurawal, tetapi elemen di dalamnya tidak bisa diduplikat. Contoh seperti pada gambar, itu my set sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 3, Python tutup kurung kurawal. Print buka kurung my set tutup kurung. Hanya satu angka 3 yang akan ditampilkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operator. Operator di Python digunakan untuk melakukan berbagai operasi pada data. Pertama, ada operator aritmatika yang digunakan untuk operasi matematika dasar, seperti penjumlahan dengan simbol plus, pengurangan dengan minus, perkalian dengan tanda bintang, dan pembagian dengan tanda slash.
Ada juga operasi lain seperti modulus atau sisa pembagian dengan simbol persen dan pangkat dengan tanda bintang ganda. Lalu, ada operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai, seperti apakah nilainya sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil. Hasil dari operator perbandingan ini adalah nilai true atau false. Berikutnya, kita memiliki operator logika. Operator ini digunakan untuk menggabungkan nilai kebenaran. Misalnya, operator N hanya akan menghasilkan true jika kedua kondisi bernilai benar. OR akan bernilai true jika salah satu kondisi benar, dan NOT digunakan untuk membalikan nilai kebenaran. Selain itu, ada operator penugasan. Operator ini digunakan untuk memberi nilai pada variabel, seperti sama dengan atau menambah dan memberi nilai sekaligus dengan plus sama dengan. Dan terakhir, kita punya operator bitwise yang bekerja pada level bit dalam data, seperti bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, dan operasi lainnya yang digunakan pada data biner. Contoh operator di Python. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Contohnya seperti pada gambar. Di sini kita mendeklarasikan dua variabel, A dengan nilai 10 dan B dengan nilai 5. Kita kemudian menggunakan operator aritmatika untuk menghitung hasil dari A tambah B, A kurang B, A kali B, dan A bagi B. Hasilnya akan ditampilkan di layar saat kita menjalankan kode ini. Seperti pada gambar ini, di terminalnya hasil dari penjumlahan adalah 15 karena A tambah B atau 10 tambah 5 adalah 15. Kedua, itu ada operator perbandingan. Seperti pada gambar, kode ini akan mengecek beberapa kondisi. Misalnya, A sama dengan B akan mengecek apakah A sama dengan B atau tidak. A lebih besar dari B, mengecek apakah A lebih besar dari B. Hasilnya akan berupa nilai true atau false sesuai dengan hasil perbandingannya. Seperti pada gambar, di terminalnya hasil dari sama dengan adalah false, karena A sama dengan B itu salah, karena hasil dari A sama dengan 10 dan B sama dengan 5 adalah 10 lebih besar dari 5. Yang ketiga adalah operator logika. Misalnya, A dan B akan menghasilkan true hanya jika kedua variabel bernilai true. Sedangkan A or B akan menghasilkan true jika salah satu dari A atau B bernilai true. Not A akan membalikan nilai A, jadi jika A adalah true, maka hasilnya false. Seperti yang terlihat pada gambar, A lebih dari 5 dan B kurang dari 10. Dan hasil operasi N akan true karena kedua hasilnya A dan B itu true. A lebih besar dari 5 benar karena A sama dengan 10. 10 lebih besar dari 5 dan B lebih kecil dari 10 itu juga true karena B sama dengan 5 dan 5 lebih kecil dari 10. Selanjutnya ada contoh dari operator penugasan. Di sini X awalnya bernilai 10. Dengan X plus sama dengan 5, kita menambahkan 5 ke X dan hasilnya adalah 15. Kelima itu dan yang terakhir itu ada operator bitwise. Seperti pada gambar, di sini X memiliki nilai biner 101 dan Y memiliki nilai biner 011. Ketika kita melakukan X dan Y, hasilnya adalah
001 yang berarti 1 dalam desimal. Dan X or Y menghasilkan 111 yang setara dengan 7. Kemudian, kita masuk ke bagian variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data yang kita butuhkan dalam program. Dengan variabel, kita bisa memberikan label atau nama pada data, sehingga mudah diakses dan digunakan. Contohnya, kita bisa membuat variabel dengan menuliskan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan nilai yang ingin kita simpan. Dan kita juga bisa menyimpan berbagai jenis data dalam variabel, seperti pada gambar. Di sini, nama adalah variabel untuk menyimpan teks atau string, dan kita memberikan nilai John. Usia adalah variabel yang menyimpan angka bulat dengan nilai 30, dan tinggi adalah variabel untuk menyimpan angka desimal, dan kita memberinya nilai 175,5. Terakhir, pelajar adalah variabel yang menyimpan nilai kebenaran atau boolean, dan nilainya adalah true yang berarti benar. Dengan variabel ini, kita bisa dengan mudah memanggil data tersebut kapanpun dibutuhkan. Kita bisa menggunakan fungsi print untuk menampilkan nilai variabel di layar. Misalnya, kita akan mencetak variabel-variabelnya. Di sini, print digunakan untuk menampilkan teks dan variabel di layar. Print buka kurung string nama (2) tutup stringnya, nama akan menampilkan teks nama diikuti oleh nilai dari variabel nama yaitu John. Begitu juga untuk variabel lainnya. Ketika kita menjalankan kode ini, hasilnya akan menunjukkan informasi lengkap dari setiap variabel. Selain itu, variabel juga mempermudah dalam memanipulasi data tanpa perlu mengingat lokasi memori yang spesifik. Sekarang, kita akan melihat contoh program sederhana yang menggabungkan variabel, tipe data, dan operator. Contoh ini menunjukkan bagaimana ketiga konsep ini bisa digunakan bersama untuk membuat program yang sederhana namun insya Allah berguna. Seperti pada gambar, di sini kita punya 3 variabel, nama, usia, dan tinggi. Variabel nama menyimpan teks atau string John, variabel usia menyimpan angka bulat atau integer 30, dan variabel tinggi menyimpan angka dengan desimal atau float, yaitu 175,5. Dengan menyimpan data di variabel, kita bisa menggunakannya lagi nanti dalam kode tanpa perlu mengetik ulang nilainya. Sekarang kita akan menggunakan fungsi print untuk menampilkan informasi dari variabel-variabel ini di layar. Di sini, print buka kurung string halo, nama saya, nama akan menampilkan teks halo, nama saya diikuti oleh nilai dari variabel nama yaitu John. Kita melakukan hal yang sama dengan variabel usia dan tinggi untuk menampilkan informasi usia dan tinggi. Fungsi print memungkinkan kita untuk menggabungkan teks dengan nilai variabel dalam satu baris, sehingga program lebih mudah dibaca. Selanjutnya, kita akan menambahkan operasi aritmatika untuk menunjukkan bagaimana operator bekerja pada variabel. Seperti pada gambar, kita menambahkan 1 ke variabel usia dengan menggunakan operator plus. Ini untuk menghitung usia pada tahun berikutnya. Hasil dari usia plus 1 akan ditampilkan bersama teks tahun depan. Usia saya akan menjadi. Penggunaan operator ini menunjukkan bagaimana kita bisa menggabungkan variabel dengan operasi untuk membuat data baru sesuai kebutuhan program. Jika kita menjalankan kode ini, hasil yang ditampilkan di layar
akan seperti ini. Halo, nama saya John, usia saya 30 tahun, dan tinggi saya 175,5 cm. Tahun depan, usia saya akan menjadi 31. Dan jangan lupa, sebelum kita running, kita harus menyimpan terlebih dahulu sintaks-sintaksnya dengan cara Ctrl+S. Di sini kita bisa melihat bahwa program berhasil menampilkan nama, usia, dan tinggi dari variabel yang telah kita definisikan. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa usia telah bertambah 1 tahun sesuai dengan operasi aritmatika yang kita lakukan. Demikian pembahasan kita tentang tipe data, operator, dan variabel dalam Python. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kita bisa lebih mudah dalam membuat program yang efektif dan efisien. Jangan lupa untuk terus latihan dan memperdalam pemahaman Anda tentang Python. Memahami tipe data, operator, dan variabel sangat penting bagi pemrograman, karena memungkinkan kita untuk membangun logika, struktur, dan manipulasi data yang tepat dalam program. Tanpa pemahaman yang baik mengenai materi ini, akan sulit untuk melanjutkan ke tingkat pemrograman yang lebih kompleks. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf bila ada salah kata pada video kali ini. Jangan lupa untuk ikuti hashtag #CafeIT. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.